arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa khususan al-alim ala Rasul Muhammad bin Qasim al-Ghazi sahibul kitab Fathul Qarib al-Muzir wa khususan alim ala Imam Ahmad bin Husain Asy-Syahid bin Abi Suja rahimahullahu ta'ala wa nafa'u bi ulumihi wa al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bang Adi minta tolong kirim mengenai anak bahasa ini. Yang mana pada kemana nih bocah? Ini belah sini nih, sini ini. Majuan deh. Sini apa sini? Waduh sini bang. Kalau sono bukan ngaji namanya, sholat. Waduh pikir pelan sini. Ayo, baru sini. Masuk sini. Bik. Kagak dengeran. Tapi enggak kelihatan orangnya. Ini kagak ngeliat orangnya. Ini terus sono noh. Duduk sini. Sini yang dikit. Nah, kambingnya mau ngaji kalau orang ngomong ngaji. Ayo. Segenap para orang tua yang sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus Bang Dedi beserta ibu dan seluruh keluarga besar, Bang Dafa beserta seluruh keluarga besar selaku sahibul hajat. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita hadir pada malam hari ini, alhamdulillah guru kita Bapak Haji Abdul Khair, yang terhormat Bapak Iwan, Bapak Ahmad, kemudian Bang Jali yang di depan, Bang Pius, juga yang tua yang Mustafa, Bang Amrijan Amin, alhamdulillah hadir di pojokan, Bang Sadi yang menyempet, menyender, ya ngaling baik. juga tidak kalah pentingnya pengurus Ketua DKM Mushola At-Taubah Bapak Ustadz Nadi, rekan-rekan sekalian, para tim hadroh dan seluruh anggota Mustafa yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesial sekali pada malam hari ini tentunya wabil khusus buat Bang Dafa yang menyampaikan. Berapa tahun Bang Dafa? 3 tahun. 11, 14. Tua juga, Udah Pak. balik berarti ya? Udah ngimpi kali? Udah punya pacar kali? Nah, Udah punya pacar? ya. Udah punya pacar.
Jadi fase manusia tuh umurnya dibagi 3. Bang kecil lagi bang, bang. Yang pertama fase anak-anak, kemudian balik sampai dewasa, kemudian tua dewasa sampai manula sampai tua. Nah 3. Yang usia anak-anak ini sebelum balik, kemudian sama usia tua itu manula, bebas dari hitopnya Allah. Jadi anak kecil sebelum balik atau orang tua yang sudah bikun ini bebas dari hitopnya Allah, dari hukumnya Allah. Karena apa? 3 golongan orang yang bebas dari hukum Allah, artinya boleh ngapa-ngapain, nggak dosa. Kalau berbuat salah pun nggak dosa. Pertama anak kecil sebelum balik, kemudian orang yang lupa ingatan, pikun bisa termasuk juga. Orang gila, orang pikun. Terus orang yang sedang tidur. Nah, dengerin nih, udah kesini. Dengerin. Mau urus sabar-sabar orang bocah mah. Ya. Habis kalau kita kerasin, mudah mulai kabur. Kita diamin malah bikin baik. Malang lawan. Kita ikutin nih bocah mana. Ya. Enter punya anak kecil enter. Nah jadinya fase kita bebas dari hitopnya Allah tuh pertama anak kecil sebelum balik. Apapun yang dilakukan oleh anak kecil ini, pertama dia nggak dosa, kesalahan-kesalahan. Dia nggak dosa, termasuk juga dia nggak dapat pahala. Kemudian setiap amal baiknya pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Gitu. Sama kejelekannya juga orang tua yang tanggung. Nah fase kedua setelah dia balik, nih Bang Dafa udah memasuki usia balik nih. Artinya Bang Dafa sudah mulai memegang tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab terhadap dirinya dan nanti juga terhadap orang tuanya. Nanti terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Sekarang sama dirinya sendiri dah. Gitu. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum. Nah, selamatkanlah dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Oh, Bang Nafa denger ini. Ingat-ingat nih. Ya kita semua. Ingat-ingat buat kita yang udah dewasa, yang udah usia balik, udah punya tanggung jawab masing-masing. Kesalahan dosa yang kita perbuat, ya jadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi apapun yang kita alami, yang kita lakukan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Gitu. Misalnya udah dewasa, kemudian apa-apa yang dilakukan kan merupakan tanggung jawab dia sendiri tuh. Ya. Kalau kemudian tanggung jawabnya jelek, ya itu tanggung sendiri. Gitu. Cuman hebatnya orang tua, walaupun anak itu punya tanggung jawab sendiri, tetap aja orang tuanya mau mikirin ya. Tetap nggak lepas tanggung jawab orang tua mah. Padahal udah jelas itu tanggung jawab dia sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tentu kebaikan juga yang akan dia dapat. Fa in asatum, tapi kalau kejelekan yang dia lakukan tentu kejelekan yang akan dia dapat. Oh, ingat-ingat nih. Kalau pengen dapat kebaikan, ya kerjain yang baik-baik. Ngaji, iya, pergi ke majelis, sholat, apalagi. Pokoknya amal-amalan yang baik itu kalau pengen dapat kebaikan, ya kerjakan yang baik. Dan hebatnya ketika kita mengerjakan kebaikan, dibalas enggak saat itu juga. Nih misalnya begini nih, ini rumusnya Allah begini nih. Dengerin nih semuanya. Kita mengerjakan kebaikan pada malam ini nih, malam ini. Enggak langsung Allah balas tuh kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan juga, enggak langsung dibalas. Entar balasnya beberapa bulan kemudian. Kalau kita udah lupa. Sebagai ujian buat kita, ketika dapat kebaikan, dapat nikmat, bersyukur enggak? Nah, kebaikan yang kita lakukan hari ini dibalas sebulan depan,
kebaikan yang kita lakukan besok dibalasnya bulan yang akan datang, terus saja begitu memutar. Artinya apa? Kalau kita ingin terus masa depan kita selalu dalam kebaikan Allah, berarti kita jangan pernah lepas, terus istiqomah di dalam kebaikan gitu. Bisa jadi sebulan kita berbuat baik, hitung-hitungan kita ada nih, sebulan kita berbuat baik, seminggu kita berbuat baik. Minggu ini kita seminggu full nih berbuat baik, nggak pergi mancing dah malam Jumat, pergi yang Sabtu cari-cari. Nah, sebulan depan nih dari bulan minggu dari tanggal 1 sampai tanggal berapa sekarang? 6 ya? Tanggal 5, tanggal 3. Itu kebaikan dapat tuh buah dari kita tanggal 1 bulan kemarin kita ngerjain kebaikan. Kalau tanggal 10 sampai tanggal 20 kita pengen terus baik, berarti tanggal 10 tanggal 20 bulan ini juga terus baik. Ntar balasannya bulan kemudian kalau kita udah lupa. Karena kalau kita mengerjakan kebaikan langsung dibalas sama Allah, pasti kita ingat, pasti kita bersyukur. Umpamanya kita habis sedekah 100.000, langsung dibalas 1 juta, bersyukur pasti kita ingat. Terus tadi. Nah ujiannya ketika kita berbuat baik, entar balasannya. Kita udah lupa tuh sama kebaikan. Kita ingat gak sama Allah kita pernah minta gitu? Masih ingat gak kita sama Allah? Kita misalkan bisa bersyukur gak kita sama Allah? Nah kadang kita potensinya lupa. Maghrur, orang-orang yang terperdaya gitu. Orang-orang terperdaya kayak kita nih, misalnya ada suara azan, entar lu udah azan gitu, udah azan mau komat, rokok masih sebatang bagi nih bungkus cukup nih sebatang nih dulu kusen gitu. Sampai rokok habis sebatang udah mau komat, udah mau masih belum ke musola juga, belum mau sholat juga tuh orang maghrur. pulang madam. Ada lagi yang maghrur begini nih, terpedaya misalkan begini. Ada orang yang tua di kampung kita, siapa yang paling tua nih? Ada umur 90 tahun. Yang paling tua. Penyong. Saya nggak enak nyongkrong. Kayaknya mau jadi contoh nggak enak. Misalnya ada orang paling tua di kampung kita siapa? Bang ini paling tua di kampung kita, Bang. Aweng. Umpamanya umurnya 90 tahun dah ya. Ada orang umur 90 tahun. Kemudian dia meninggal, dikabarin. Pak RT, si Fulan meninggal, engkong ini meninggal umpamanya. Kita tuh nggak kaget, ya emang udah tua. Ya. Tuh, nggak kaget kita. Oh, begondong meninggal. Tapi kalau yang meninggal, Pak RT, Begondong meninggal. si Fulan meninggal, yang bener. Iya bener. Yang bener, jangan bercanda, bener Pak RT. Padahal semalam mesti ngumpul ngaji di tempat Bang Nafa main hadroh gitu kan. Semalam belum mau di. Paginya meninggal, kaget nggak orang kita? Kaget kita. Ada lagi, Pak RT, yang ini meninggal, ya mending udah sakit-sakit lama nih mah, gitu. Udah jadi kembang balik gitu. Nggak kaget kita. Tembang baca. Tapi gilirannya yang muda dikabarin meninggal, kagetnya bukan main. Masya Allah semalam masih bareng ngaji malam Sabtu di rumah Bang Dafa, nyender gitu. Adil berarti. Meninggal, kaget kita itu maghrur tuh. Ada kitab namanya Tanbihul Mukhtarin, mengadarkan orang-orang yang terperdaya. Nah, usia kita juga begitu. Kita menyangka diri kita masih muda, masih jauh sama mati. Baru 14 tahun, masih jauh sama tua. Masih 70 lagi. Nah, artinya apa? Kebahagiaan kita di masa muda dipupuk dari masa kecil. Kebahagiaan kita di hari tua dipupuk ketika kita di masa remaja. Kalau kita pengen senang di hari tua kita, dari remaja kita mulai udah usaha. Kalau kita pengen bahagia, pengen berilmu di hari tua, dari muda kita udah ngaji, udah belajar gitu. Nanti hari tuanya baru kita tuai, kita petik. Kalau udah tua baru pengen belajar. Kadang yang muda aja Bang Menyong nih, Bang Iwan, yang muda nih habis belajar nih ingat manggut-manggut, ntar keluar dari sini katanya lupa. Nggak tahu. Apalagi yang tua. Apalagi kayak si Gondrong. Kalau orang tua kan, ya tua mah udah tua, balik belajar juga ntar pulang dari sini udah lupa lagi. Tuh bahasa orang tua. Artinya kalau kita bandingin sama yang muda mah ingatannya mesti kuat. Iya. Tapi ternyata enggak juga Bang. Ada. Ini masih muda-muda mah kira ditanya tadi saya ngomong apa Bang? Nggak tahu. Padahal manggut-manggut. Coba tanya tuh.
Pernah ada penelitian nih, peneliti dari Jepang. Ada 3 otak. Pertama otak orang Indonesia, otak orang Jepang, sama otak orang Eropa. Pertama dibuka otak orang Jepang, wah hancur nih, rusak dah otak orang Jepang. Dibuka lagi tuh otak orang Eropa, lebih hancur lagi. Orang Jerman dah, wah hancur-hancuran ini. Giliran dibuka otak orang Indonesia, bersih, cakep, utuh. Penelitian mengatakan bahwa orang Jepang, orang Jerman otaknya dipakai untuk berpikir, makanya rusak. Sementara orang Indonesia otaknya utuh karena gak pernah pakai mikir. Nggak pakai mikir. Gak pernah pakai mikir, jadi otaknya utuh. Nggak pakai mikir. Artinya apa? Kita dikasih karunia berupa otak kita, berupa pikiran kita. Ayo kita itu berpikir, untuk belajar, ya. Ini ngerin, anak muda masih susah banget belajar ngaji. Ini jam berapa nih? Jam 10. Jam 2 tuh mana kata ada jam 2? 10 ya? 10. Jam 10 Sore. Melewat. 15 menit ya. Kita mengharapkan tabarukan. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Fathul Qarib, masalah bab bayanul ahkamus syiyam, bab tentang hukum puasa. Nah, kita udah masuk bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ya umur kita ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sama beramal berkah di bulan Rajab, berkah yang banyak buat modal kita di bulan Syaban sampai ntar di bulan Ramadan. Artinya kalau kita pengen dapat keberkahan di bulan puasa, dimulai dari bulan ini. Jangan bulan ini santai, bulan Syaban santai. Kita bila mau puasa baru tuh berusaha ribet, berapa kerupuk, nggak bisa. Kaget kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, susah berat. Hanya dari sekarang dilatih puasa sunnah itu. Saya jadi blecek Gitu. Jangan begini. Iya ya puasa. Kayaknya waktu cepet banget. Nah ini orang-orang yang terbudaya gitu. Rasanya waktu cepet banget. Kayaknya baru kemarin puasa udah mau puasa lagi. Kalau jangan diturutin ya perasaan begitu nih anak-anak muda. Jangan diturutin perasaan. Kayaknya Ramadan udah nyampe ngapa? Rasanya kita kayak orang bulan puasa ini kalau siang gitu kali ya. Begitu nggak rasanya? Begitu nggak rasanya? Kayaknya kalau siang tuh kita lagi nggak makan nggak minum, kayak Ramadan ya puasanya, rasanya kayak bulan puasa. Hawanya. Itu perasaan kayak gitu hati-hati tuh. Menurut Bang Gondrong, hati-hati. Hati-hati loh. Karena saya khawatir perasaan itu udah datang pada hari ini kita nggak berasa kayak puasa ya. Entar giliran Ramadan rasa itu hilang, jadi kagak pengen puasa. Hari ini kita udah merasa Ramadan, udah merasa puasa. Kayak orang puasa ini rasanya. Kalau ngomong udah bau puasa. Iya, ini udah mau puasa nih. Puasa lu kagak lu. Puasa bocoran. Ntar giliran Ramadan, perasaan itu hilang, akhirnya kita nggak puasa. Puasa kuat kalau doding. Jadi jangan bilang udah enak nih, kayaknya perasaan puasa udah ada ya, kita rasanya kayak puasa ini. Ntar giliran bulan puasa hilang rasanya, nggak puasa jadi. Nah ya. Nah, apa ayat Al-Quran yang mewajibkan kita puasa? Ada yang tahu? Surat? Ayat surat apa? Nah, tuh bunyi ayatnya gitu. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kita. Berarti sebelum kita, sebelum Islam ada puasa. Cuman caranya nggak kayak kita, syariatnya lain. Arti
Artinya kalau puasa ada, pahala ada sebelum Islam ada. Dosa juga ada sebelum Islam ada pahala, ada dosa. Cuman syariatnya yang dibawa oleh nabinya lain. Cara beribadah kepada Allahnya juga lain. Gitu. Jadi jangan dianggap, oh berarti orang sebelum Islam yang udah meninggal, sebelum Islam datang dia nggak akan dosa dong. Ada. Karena Nabi Isa saat itu juga mengajarkan keesaan kepada Allah. Untuk kita bisa menyembah kepada Allah dengan caranya bagaimana syariat-syariat mereka. Nah, disempurnakan oleh syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di syariat kita ini udah sempurna, jangan ditambah-tambahin, jangan dimacem-macemin, gitu. Apa syariat yang sempurna ini? Salah satunya ngaji thalabul ilmi. Jangan ditambah-tambahin, jangan dibikin ribet. Orang zaman sekarang mau datang ngaji aja udah bagus, jangan pakai syarat begini, syarat begitu, penutupan bayar 100, berapa enggak? Bang Adi baik penutupnya. Enggak, kalau bayar kan? Jangan. Bayar lah. Jangan bayar penutupan. Penutupan udah bayar. Nutup aja Bang Dedi. Saya ngaji di Kugusan. Penutupan nih, penutupan beda. Lama mak. Mesti mah. Rebel-rebelnya. Hah? Makan begini mau makan ya. Kalau penutupan pengajiannya tiga-tiganya penutupan, tiga-tiganya bayar. Ustadznya atuh 3 amplopnya. Dia lagi pagi siang sore. Kalau saya tidak ingin membudayakan itu, jangan penutup aja gitu. Jangan pada bayar. Tuh. Ya turun. Jangan. Produksian kalau bayar. Ya, ntar kalau mau ngaji nah lebaran juga ada. Ya artinya momennya nggak tepat. Kan mau ditutup ya. Berarti nggak ngaji tuh. Masa nggak ngaji? Pesta. Media kali tadi. Iya, media kali guru. Kalau kita anak-anak nih ya, jangan lagi membebankan orang tua. Nggak ngaji kayak begini nih susah datangnya. Makanya bahasanya torik. Ya kan torik itu kan kita udah ngerti, jalan yang sempit, kecil, banyak rintangannya. Ngaji tuh banyak rintangannya Bang Odrong. Udah rapi Pak Haji mau malam Sabtu yang mau ngaji, datang nungguin di pos. Iya, lu gol. Bener. Dari asal usul nyari cacing. Cobaannya banyak. Dan hebatnya nih, emang udah cobaan ya. Apa-apa yang bikin kita lupa sama Allah tuh gampang pasti jalannya. Contohnya nih, gilirannya mau mancing, kagak digerembengin anak. Giliran mau ngaji, lu bawa anak lu. Takut neleng. Iya, maksudnya berkah ngaji anak jadi ngikut. Iya. Karena apa? Bini percaya, diajak ngaji kebaikan biar anak gua dapat pahala. Jadi yang jelek tuh jangan diikutin. Kalau mancing mau ngapain anak gua ngikut? Kan campur. Orang mancing mah nggak bisa maju Bang Odrong. Iya kecampur. Nggak maju tuh ya. Nah ngaji aja penutupan aja. Saya nutup pengajian Rawi di sono yang malam Jumat juga ada di sini udah nutup sono belum. Puasa waktu itu malam Senin ya, malam Jumat masih ngaji penutupan. Habis nutup ya udah nutup itu gitu. Salam-salaman, mohon maaf udah. Pulang masing-masing. Kagak li bawa besek bawa amplop bawa semua tong blendok. Kali takut nyusahin beratin. Kalau dia ikut 1, kalau ikut 5, Iya. kali cepet 5 juta. Bininya, lakinya juga juta. Buat penutupan doang. Belum munggahnya. Nah, jadinya nggak ngaji. Udah jangan macam-macam. Kalau emang ada ya. Yang paham-paham aja. Ya, jangan dipaksain sama anak-anak teman-teman aja kita. Soalnya ntar yang berarti orang tuanya lagi. Kalau yang ngaji atuh kayak Bang Gondrong 2. Iya. Bang Agus 2. Ada Bang Agus ya? Tuh main ini dia. Nah, kewajiban puasa itu teman-teman yang Allah panggil tuh bukan ya ayuhan nas, ya bani Adam, bukan, tapi yang Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, iman yang Allah panggil. Ayo. Jadi bukan manggil orang, yang Allah tuh panggil iman kita.
Makanya tarikan iman ketika di awal Ramadan itu besar. Nanti bukti aneh. Hari pertama terawih, masya Allah, atau penuh, karena imannya lagi tinggi-tingginya itu. Nah, luber. Dan panggilan huruf ya, huruf ya itu di dalam bahasa Arab itu harfun nida ya Baji. Harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya Sayyid, misalkan ya Sayyid Aweng ya Sayyid Rijal, dekat saya panggil yang kayak. Bang Aweng yang kejauhan dikit, ya Sayyid Aweng. Yang jauh lagi misalkan di jalanan, ya Sayyid Ali misalkan. Bisa manggil orang yang dekat, yang sedang atau yang jauh. Nah, ketika yang dipanggil iman, seolah-olah Allah pengen ngomong gini, wahai hambaku yang imannya dekat, yang imannya sedang atau yang imannya kecil sehingga jauh dari aku, ayo datang sini kerjain puasa. Buat apa? La'allakum tattaqun. Gitu. Allah nggak beda-bedain tuh buat hambanya ketika disuruh kita buat puasa. Allah nggak membedakan hambanya ketika ingin menjadi orang yang bertakwa. Dipanggil dengan panggilan yang sama, dikasih modal iman yang sama, dikasih semangat yang sama. Di awal Ramadan semua sama. Baik preman, baik ustadz, baik orang yang begajulan, baik orang yang alim, semua punya semangat yang sama. Besok mau puasa, sama semangatnya. Malah repotan yang kagak puasa. Yang puasa biasa yang kagak puasa, yang repot mah jari foto tajil belum lagi banyakan dia romana puasa mulu ya. Puasa alhamdulillah pol hari pertama hari terakhir. orang pol 2 hari. Depan belakang. Kekuatan imannya sama. Allah panggil dengan kalimat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan terakhir ditutup la'allakum tattaqun. Kalimat taknya ada 2 ya. Allah kan bisa aja ngomong la'allakum taqwa, bisa aja. Tapi taknya ada 2, la'allakum tattaqun. Ini penegasan tak taknis namanya. Artinya apa? Kontinuitas, terus menerus, jangan putus, istiqomah. Artinya apa? Jangan cuma pas di Ramadan doang puasanya. Selesai Ramadan ada puasa sunnah. Jangan sedang zakat doang di bulan Ramadan, di bulan lainnya ada namanya sedekah. Jangan cuma puasa tarawih doang di bulan puasa, di bulan lain juga ada namanya tahajud. Yang enggak ada di dalam bulan Ramadan kecuali di dalam bulan Ramadan yang namanya ini. Berdiam diri di masjid namanya apa? Iktikaf. Kalau di luar bulan Ramadan berat bukan main. Kita begadang sehari di luar nih, kuncinya nih buat orang-orang yang tukang begadang. Orang begadang di bulan Ramadan tiap malam sebulan penuh kagak bakalan sakit. Malah makannya banyak. Tapi di luar bulan Ramadan begadang aja seharian, semalaman. Main. Rokin. Iya, nggak puasa deh besok. Jadi kalau misalkan kenapa nggak puasa, masuk angin malah begadang, goroh itu mah. Pokoknya kenapa nggak sama? Karena bulan Ramadan itu siangnya rahmat, malamnya juga rahmat. Siang malam rahmat, siang malam maghfirah, siang malam ampunan. Jadi nggak ada alasan habis begadang malam nuzulul Quran, terus paginya masuk angin, akhirnya nggak puasa, puyeng pala, itu mah goroh, bohong dah pokoknya. Iya, tuh. Bulan puasa itu bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Bukan cuma di siang, tapi di malamnya juga, siang malam tuh ampunan. Rasul pernah ketika turun dari mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Ditanya sama sahabat Nabi, baru sekarang saya dengar engkau mengucapkan amin 3 kali ketika turun dari mimbar. Kenapa? Kata Rasul, ketika aku turun di langkah yang di tangga yang pertama, kemudian malaikat berdoa, yang ngaminin Rasul. Kalau yang berdoa Jibril, yang ngaminin Nabi Rasulullah SAW, kira-kira derajat doa ini diterima nggak? Terima. Makbul banget ya, udah pasti dah.
Kalau perlu kontan saat itu juga. Apa kata Jibril berdoanya? Bu'dun, celaka wahai hambamu bagi Muhammad. Kita dibilang celaka nih semuanya nih. Kenapa? Seandainya masuk bulan Ramadan, mereka menemui awal bulan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Kita dianggap celaka kalau kita umur sampai bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita mendapat ampunan. Karena Ramadan itu ampunannya sepanjang hari, sepanjang waktu, sebulan penuh, siang malam ampunan. Masa iya kita nggak dapat ampunan sekali aja? Makanya ketika kita diperintahkan buat puasa, Rasul ngomong imanan wahtisaban, iman kepada Allah dan mengharap pahala, mengharapkan berkah dari Allah. Sementara wahtisaban itu sendiri asal katanya hisaban, hisab, menghitung-hitung. Apa yang dihitung? Amal kita, kira-kira puasa kita udah benar belum nih? Kuncinya enggak, maaf bukan saya ngajarin yang enggak benar. Seandainya kita enggak bisa sebulan penuh puasanya full bener, minimal sekali aja besok nih ya, jadi cita-cita kita nih minimal 1 hari dah selama bulan Ramadan kita puasanya bener. Malamnya kita taraweh, kemudian kita baca Quran, tadarusan, tahajud, paginya kita puasa bener, nggak ngomongin orang, nggak cuma tidur doang. Sekali dah, terus nggak usah ngabuburit. Sekali dah, coba-coba dah ya, kita coba sama-sama. Makanya namanya program buka puasa bersama Ustaz itu bagus tuh. Buka puasa bersama, malamnya sahur bersama, buka puasa bersama, bagus. Biar bocah tuh nggak pada pulang. Buat apa? Sehari aja dia ngerjain kebaikan yang bener-bener itu puasanya bener. Karena nggak mungkin sebulan penuh siang malam ampunan. Masa kita pulang keluar dari Ramadan nggak dapat ampunan sih? Gitu. Berarti selama sebulan penuh puasa kita rusak tuh. Malaikat yang doain kita dianggap celaka. Nah, yang kedua, malaikat mengatakan begini, celaka umat Muhammad ketika mereka masih memiliki kedua orang tua tapi tidak bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Kita masih punya orang tua yang hidup di dunia, tapi lantaran mereka masih hidup kok nggak bisa kita masuk surga. Kita dianggap celaka. Karena apa? Kita nggak berbakti artinya sama orang tua kita. Kita nggak menyenangkan hati orang tua kita. Mungkin bukan ukuran harta yang bikin orang tua kita senang, bukan ukuran pangkat dan jabatan derajat yang membuat orang kita bahagia. Seandainya kita nurut aja perintah orang tua, nih buat kita nih anak-anak nih, ukuran kita bisa menyenangin orang tua bukan yang macam-macam. Asal orang tua kita nyuruh kita nurut aja udah. Dengerin nih ya. Jangan bandingannya sama orang yang kerja. Oh, dia nyenengin orang tua dengan hartanya, pantes. Orang punya duit, orang kerja nyenengin orang tua dengan hartanya. Tapi kita ini anak-anak yang masih pada belajar, yang masih pada kecil, bagaimana cara kita menyenengin orang tua? Nah, nurut aja dibilangin orang tua tuh gitu. Bangun pagi jangan pakai orang tua susah, dibilangin sekali nurut, bangunin bangun lo bangun. Ini kadang sampai pegel orang tuanya belum bangun. Belum johor belum bangun. Giliran bangun kesiangan ngomel, marah. Nah dia yang mata-mata dia. Giliran bangun susah orang tua yang disalahin. Bisa nggak kita tanggung jawab sama diri kita sendiri? Nih balik lagi, emang udah balik, yang lagi udah usianya balik dewasa. Tanggung jawab sendiri sama diri sendiri itu tuh yang paling sederhana. Bangun pagi jangan pakai dibangunin. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, belajar sekarang ya, emang ya, bangun sendiri itu, masang alarm. Itu handphone kalau apa ada giliran alarm mah diam, Alarm mati. mati giliran alarmnya. Alarmnya mati, dimatiin Ya alarm 12 siang. Ya itu ya, dengan ingat-ingat tuh dengerin. Tanggung jawab kita biar bisa nyenengin orang tua, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Bangun pagi nggak pakai dibangunin, bisa nggak? Bisa ya, belajar ya, jangan pakai bangunan susah, apalagi yang sekolah. Itu.
Nah, terus aminnya malaikat Jibril yang ketiga, doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, seandainya namamu disebutkan di depan mereka, mereka tidak bersalawat kepadamu. Ini termasuk hamba-hamba yang celaka, orang-orang yang celaka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita nggak mengucapkan salawat kepada Nabi, itu malaikat bilang kita orang yang celaka dan diamini nama Nabi. Oh, sederhana agama, sama pahala begitu sederhana juga gampang. Kita mau berbakti sama orang tua, ukuran kita masih anak-anak, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kita nggak bantuin bapak kita macul, kita nggak bantuin bapak kita nyerut, kita nggak bantuin bapak kita ngarit. Asal dengerin aja dikata orang tua dibilangin udah cukup ya, dengerin ya. Besok bangun pagi jangan pakai susah, mau abang nggak sekolah, abang libur, bangun siang kayak ngancem. Bangun dulu seger, duduk dulu, ngapain kek, ntar jam 8 jam 9 mau terusin lagi tidur. Tuh yang penting pagi dari jangan nyambung rumahnya dari tidur jam 1 jam 2 bangun-bangun jam 10 jam 11 habis johor ya. Belajar kan udah ngaji udah tahu nih ya gitu. Nggak rugi dah bangun pagi mah, nggak rugi. Kalau bangun siang mah kan udah nggak ada lontong, udah siang ya. Katanya jangan bangun siang terus jadi patok ayam gitu, maksudnya udah siang udah nggak ada sarapan mau makan lontong gimana ada lontong? Patok ayam. Sekarang nggak ada yang kenal patok ayam. Kira-kira ada patok ayam orang mah. Nggak ada yang kenal. Ayamnya pada habis kalau orang. Ya gitu ya. Tuh, puasa itu la'allakum tattaqun, taknya taknis, artinya penekanan buat kita kalau kita mau takwa, bukan cuma kita kerjain ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan latihan. Untuk apa? Untuk 11 bulan berikutnya biar kita terbiasa ibadah sama Allah. Puasa 1 bulan penuh, selesai Ramadan ya puasa sunnahnya kita jadi rajin. Biasa sholat tarawih sebulan Ramadan, di luar Ramadan kita jadi biasa sholat berjamaah, biasa datang ke musola, ke masjid. Nah, i'tikaf ini yang paling susah emang. Semua amalan di Ramadan bisa kita kerjain di luar Ramadan. Sampai baca Quran aja enteng kita di Ramadan ya. Berapa kali khatam coba? Bisa. Tapi kalau di luar Ramadan berat, karena lain derajat iman kita beda. Gitu. Nah, iktikaf di musola atau di masjid ini boleh Ustaz, nanti kita program ini Bang Gondrong pengurus ya. Sekali kita buka puasa bersama, enaknya mah dimulai sama subuh dulu, sahur berjamaah. Tapi jangan sahur on the road, tabrak motor. Tahu sahur di jalanan. Oh, pulang kerjaan ini musola rapi, enak, bersih ya Pak Haji ya. Terang, mau sahur on the road. Macam-macam, kan pulang sahur bukan pulang. Trek-trekan gitu. Habis trek-trekan bully-bulian orang dah. Mana ada pahalanya. Sama kayak kita ngabuburit nih. Udah bagus banget dari pagi, habis subuh tuh udah nggak pernah ngomongin orang. Giliran mau puasa, mau buka ngabuburit. Pergi sama temen naik motor, emak-emak sen ke kiri belok ke kanan, setan gitu. Hilang puasa kita tuh, pahala puasa kita. Sayang udah giliran mau buka tuh. Iya. Emak-emak sen ke kiri belok ke kanan gitu ke panggung. Wah, setan gitu. Sia-sia dah. Boy gitu teriak sama temen, ya ini hilang dah pahala puasa. Padahal dari subuh buta udah berusaha tuh jaga kualitas puasa. Giliran ngabuburit, ada yang dikata. Gara orang jalannya miring ada baik hilang pahala puasa sayang. Nah, pengen saya nih Ustaz, besok sekali aja kita programin tuh subuh berjamaah, sahur berjamaah subuh, terus seharian tuh kita di musola. Mau tidur kayak bagian. Kenapa tidurnya orang puasa ibadah sebutnya? Bukan ketika tidur dapat pahala, bukan ketika dia tidur potensi dia melakukan kejelekan, enggak, kan itu. Daripada dia ngomongin orang mendingan tidur. Nah gitu maksudnya. Tapi jangan seharian penuh. Takutnya bisa nggak mati. Ini orang mati berbuat ini.
Gitu ya. Kita bikin program tuh Bang Adi. Ya bikin program. Pak, Bang Aweng. Bikin hangat. Iya gitu, 3 hari kayak 15 hari aja tuh. Bulan nah, apalagi sebulan penuh mah paling yang repot ntar Bang Gondrong. Ya, nggak bisa mancing ya. Nggak bisa ngeliat hilal. Terus siangnya warga, malamnya kita baca Quran, iktikaf, tadarusan gitu. Nanti bikin program habis tarawih umpamanya satu juz, baca berapa orang gantian, nanti 30 hari 30 juz khatam gitu. Yang mau baca sendiri silakan, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini mukadimah sebelum kita membahas kitab tentang puasa. Jadi ketika kita diperintahkan puasa, Allah sayang sama kita, hambanya Allah nggak beda-bedain. Yang imannya sedikit, kecil, lemah, semua sama. Kita jaga semangat itu, semangat awal Ramadan sampai tengah sampai akhir sama. Gitu, kamu terutama terus Rasulullah menyarankan kepada kita yang namanya kita puasa imanan wahtisaban. Iman kepada Allah cuma ngarepin pahala wahtisaban. Kita menghitung-hitung puasa kita, kira-kira udah bagus belum nih? Hari ini begini, apa yang kurang bisa kita tingkatin. Sebulan masa kita nggak bisa, sehari aja kita puasa kita mantap sama Allah, begitu ya. Nah, nanti sebelum kita tutup doa sama-sama kita bacakan suratul Fatihah pertama. Apa sih ngawas? Apa? Isi orang lain ngaji kemana-mana pasti bakal ngaji. Ini bakal ngaji. Siapa sih? Fadil. Fadil. Ini. Kalau ngaji mau di sini, kalau ngaji benar banyak, macam-macam kalau ngaji. Sini mana Fadil mana? Ini lihat. Ini dia. Nah ya, udah kita tutup dulu nanti guru kita Haji Abdul Khair yang untuk doa sebelumnya sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan Bang Nafa yang genap 14 tahun, kita doakan selalu dalam keberkahan di dalam usianya, kemudian dimudahkan di dalam belajar, kemudian mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya fi dunia wal akhirah, kemudian kepada orang tuanya agar diberikan kemudahan, rezeki, berkah umur, berkah usianya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, usahanya, agar dapat menunjang ibadah pada Allah untuk mencapai husnul khatimah. Allah hazihi wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa syafaatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين lana wali walidaina amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم له الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المعطين ويكافي مزيدا يا ربنا بجلال وجهك الكريم بعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب
قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أغن علينا يا الله بالشجرات الموت والنجاة من النار والعفاف من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ومعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا خالد يا عبد يا فر يا بلا يا الله يا بلا يا رحمن يا رحيم يا واو يا سلام الحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله